Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya doakan semoga Anda dan kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan semoga Allah senantiasa memudahkan urusan kita. Baik, kembali lagi bersama saya Anissa di video pembelajaran mengenai basis data. Baiklah, pada kesempatan kali ini ya kita akan membahas sedikit mengenai materi ya yang sudah kita bahas di pekan kemarin, yaitu mengenai spesifikasi basis data. Kemudian ada studi kasus ya, di mana nantinya di dalam studi kasus ini kita akan diminta untuk membuatkan spesifikasi basis datanya ya. Adapun studi kasus ini, nantinya dari studi kasus ini Anda diminta untuk menggambarkan diagram BR-nya, kemudian melakukan transformasi diagram BR ke LRS, kemudian membuatkan LRS-nya, kemudian sampai nantinya membuatkan spesifikasi basis datanya. Ya, nah bagaimana caranya? Kita lihat berdasarkan studi kasus ini, di mana berikut ini diasumsikan adalah suatu sistem pemesanan makanan ya yang ada di restoran Argia, di mana proses bisnisnya, di mana kalau misalkan mau pesan makanan yang ada di restoran Argia itu, di sini pelanggan terlebih dahulu melakukan pemesanan, di mana satu pelanggan bisa melakukan banyak pesanan dan satu pesanan dilakukan oleh satu pelanggan. Ya, berdasarkan penjelasan dari studi kasus ini, kita lihat ya pada kalimat yang pertama ya sampai dengan titik ini kita bisa menemukan kira-kira ada entitas apa saja ya yang ada di kalimat yang pertama ini. Kita bisa menemukan yang pertama ada entitas pelanggan ya, bahwasanya akan ada entitas pelanggan ya. Kalau digambarkan nanti entitas pelanggannya itu seperti ini gitu ya. Ini ada entitas pelanggan, berarti yang simbolnya adalah persegi panjang seperti ini, kotak persegi panjang. Kemudian kita lihat lagi ya, di mana satu pelanggan bisa melakukan banyak pesanan. Kita lihat pelanggan terlebih dahulu melakukan pesanan, berarti ada entitas pelanggan dan ada entitas pesanan ya. Kita lihat di sini ada pelanggan, entitas pelanggan, ada entitas pesanan dihubungkan dengan sebuah relationship, yaitu simbolnya adalah belah ketupat seperti ini, di mana berdasarkan dari asumsi dari sistem pemesanan makanan ini adalah lakukan ya. Karena untuk menghubungkan antara satu entitas dengan entitas yang lain dengan menggunakan relationship ini, maka relationship ini bisa menggunakan kata kerja, dan di sini kita buatkan kata kerja dasarnya gitu ya, yaitu lakukan. Nah, selanjutnya adalah kita lihat lagi. Di sini satu pelanggan itu bisa melakukan banyak pesanan dan satu pesanan itu dilakukan oleh satu pelanggan ya. Berarti berdasarkan asumsi yang ada di sistem pemesanan tersebut, bahwasanya kardinalitasnya yang terjadi yaitu one to many, di mana satu pelanggan bisa melakukan banyak pemesanan dan satu pesanan bisa dilakukan oleh satu pelanggan. Selanjutnya ya, berdasarkan asumsi dari sistem pemesanan ini, kita lihat lagi satu pesanan itu bisa berisi banyak makanan, berarti nanti pesanannya itu isinya adalah makanan gitu ya, dimana satu pesanan ini bisa berisi banyak makanan dan satu makanan bisa diisi di banyak pesanan. Nah, berdasarkan data tersebut kita bisa menyimpulkan ada hubungan antara pesanan ini dengan makanan, dimana berdasarkan hasil dari analisa yang kita lakukan terhadap asumsi tadi, bahwasanya kardinalitas antara pesanan dan makanan itu adalah many to many ya. Kemudian selanjutnya adalah kita lihat lagi, satu pesanan akan mendapatkan satu nota, berarti akan ada hubungan antara entitas pesanan dengan entitas nota, di mana satu pesanan ini akan mendapatkan satu nota dan satu nota didapatkan dari satu pesanan. Dan berdasarkan hasil analisis ya terhadap asumsi tersebut, bahwa kita bisa menyimpulkan ada hubungan antara entitas pesanan dengan entitas nota yang dihubungkan dengan relasi dapat yang kardinalitasnya adalah one to one ya. Nah, selanjutnya adalah
pada saat kita menggambarkan diagram entity relationship ya, bahwasanya setiap entitas pasti memiliki atribut ya. Atribut itu merupakan sifat atau karakteristik yang menjelaskan mengenai suatu objeknya, yaitu entitasnya ya. Dalam hal ini adalah pelanggan. Di mana berdasarkan soalnya kita bisa melihat ya, di sini sudah ditentukan ya identifikasi yang dimiliki oleh pelanggan itu ada kode pelanggan, nama pelanggan dan alamat pelanggan. Tinggal kita buatkan di sini ya atributnya, yaitu kode pelanggan, nama pelanggan, dan alamat pelanggan. Begitu juga dengan pesanan. Pesanan itu punya nomor pesanan dan tanggal pesanan. Kita pindahkan ya. Jadi pesanan ini punya atribut nomor pesanan dan tanggal pesanan. Kemudian kita lihat lagi, setiap atribut yang dimiliki oleh suatu entitas harus kita tentukan ya, yang mana yang merupakan primary key-nya yang nanti akan mengidentifikasi setiap record ya dalam suatu tabel nantinya. Dimana pastinya yang merupakan primary key itu adalah atribut yang nantinya nilainya bersifat unik, artinya tidak akan ada yang sama ya kode pelanggan antara satu pelanggan dengan pelanggan yang lainnya. Maka kita bisa menyimpulkan yang merupakan primary key-nya adalah kode pelanggan. Untuk pesanan itu yang menjadi primary key-nya adalah nomor pesanan dan diberi garis bawah ya untuk membedakan mana yang merupakan primary key dan mana yang bukan. Nah, selanjutnya adalah pada saat kita ingin menentukan atribut untuk relasi, kemarin memang menjadi acuan kita adalah lihat kardinalitasnya. Kalau kardinalitasnya adalah one to many, maka atribut untuk relasi ini diambil dari primary key yang ada di entitas kiri dan kanannya, yaitu kode pelanggan dan nomor pesanan. Ya harus konsisten ya. Jadi kalau di sini kode pelanggan, di sini juga kode pelanggan. Di sini nomor pesanan, di sini juga nomor pesanan dan diberi garis bawah ya. Kemudian antara pesanan isi makanan, kita lihat kardinalitasnya adalah many to many, dan untuk menentukan atribut untuk relasinya diambil dari primary key yang ada di entitas pesanan dan yang ada di entitas makanan, yaitu nomor pesanan dan kode makanan. Bisa kita cantumkan di sini, ditambah lagi minimal satu atribut tambahan ya. Nah, kemudian kardinalitasnya adalah ya antara pesanan dengan nota. Ya, antara entitas pesanan dengan entitas nota itu kardinalitasnya adalah one to one, di mana untuk menentukan atribut relasinya karena kardinalitasnya adalah one to one, maka tetap diambil dari primary key yang ada di entitas kiri dan kanannya, yaitu nomor pesanan dan nomor nota ya. Jadi yang membedakan untuk memberikan nama atribut relasi cuman yang kardinalitasnya many to many, ada satu atribut tambahan ya, dimana pada saat kita ingin melakukan pemesanan kan ada detail dari makanannya ya, yaitu jumlah pesan dari masing-masing makanan pastinya akan berbeda antara satu makanan dengan makanan yang lainnya. Baik, ini adalah gambar entity relationship diagram. Kemudian kita akan melakukan proses transformasi ya. Transformasi diagram IR ini ke LRS, di mana untuk membuatkan atau menggambarkan transformasi ini tentunya kita akan melihat nantinya relasi ini akan kita gabungkan kemana sih gitu ya. Apakah dia akan digabungkan ke sini ataukah ke sini ya. Jadi acuannya itu lihat kardinalitasnya ya. Jadi kalau kardinalitasnya adalah one to many, maka relasi akan digabungkan ke many, maka kotaknya dibuat kotak putus-putus seperti ini, digabungkan ke pesanan. Kemudian yang one ya, yang pelanggan itu akan dikotakin sendiri. Kemudian antara pesanan dengan makanan kardinalitasnya adalah many to many, maka relasi ini ikut kemana? Ikut ke pesanan kah atau ikut ke makanan? Ya, tentunya relasi isi ini tidak akan ikut ke pesanan, dia juga tidak akan ikut ke makanan. Maka relasi ini akan akan berdiri sendiri atau akan dikotakin sendiri ya, makanan juga akan dikotakin sendiri. Nah, kalau kardinalitasnya adalah pesanan dengan nota ya, relasi akan ikut ke nota atau ke pesanan. Pastinya relasi ini akan ikut ke dokumen yang lebih membutuhkan referensi. Biasanya lebih enak gitu ya, relasi ini akan ikut ke dokumen yang munculnya belakangan ya, antara pesanan dengan nota, maka yang muncul duluan itu adalah pesanan, yang muncul belakangan adalah nota, maka relasi ini akan digabungkan ke nota. Kira-kira seperti itu. Nah, dari transformasi ini nanti baru kita akan menggambarkan LRS-nya ya, di mana acuannya adalah kalau kotaknya di transformasi sudah dihasilkan sebanyak 5, maka nanti LRS-nya juga akan ada 5. Di mana acuan untuk membuat LRS ini adalah bahwasanya kotak yang pertama, entitas ini akan menjadi nama LRS-nya, yaitu pelanggan ya. Kemudian atributnya akan berada di dalam kotak ya, ini ya. Jadi semua atributnya akan dimasukkan ke sini. Yang kedua adalah pesanan ya.
relasi ini tidak akan menjadi nama LRS. Yang menjadi nama LRS adalah pesanan karena ini ikut ke pesanan. Dan atributnya ada berapa? 1, 2, 3 ya. Berarti kita masukkan ke sini. Dan panahnya ada panah yang mengalir gitu ya. Bahwasanya yang menunjukkan ada hubungan ya di sini pelanggan dengan pesanan. Maka karena relasinya tadi ikut ke pesanan, maka relasinya akan diarahkan ke pesanan ya. Dan setiap ada panah ini selalu ada primary key yang mengalir dari LRS sebelumnya, yaitu yang merupakan primary key adalah kode pelanggan masuk ke sini ya. Jadi nanti di dalam LRS pesanan itu akan berhubungan dengan LRS akan berhubungan dengan pelanggan. Nah, kemudian kalau yang kardinalitasnya tadi kalau yang relasi dibuatin atau dikotakin sendiri tadi, maka lihat namanya akan menjadi nama LRS yaitu isi ya. Kemudian atributnya ada 3, di mana panah dari dua entitasnya yaitu pesanan dan makanan akan mengarah ke isi ya, akan mengarah ke relasi. Di mana di sini ada nomor pesanan yang merupakan primary key-nya, dari sini ada kode makanan yang merupakan primary key-nya. Diberi garis bawah ya, ini diberi garis bawah yang menyatakan bahwa ini adalah PK-nya nanti di tabel isi ini ya, di LRS isi nanti gabungan dari dua ini akan menjadi PK. Kemudian ada jumlah pesanan. Begitu juga dengan ini tadi ya, ada nota ya. Dapat ini tidak menjadi nama LRS, tetapi yang menjadi nama LRS-nya adalah nota. Di mana di nota ini akan ada nomor nota ya, nomor nota, tanggal nota dan nomor pesanan ya. Di mana berarti karena relasi ikut ke nota, maka ada panah yang mengarah menuju ke nota dan ada primary key ya di sini yaitu nomor pesanan. Itu ya, itu LRS-nya. Nah, selanjutnya adalah tabel ya. Berarti nantinya dari LRS yang dihasilkan kita sudah bisa menentukan ada tabel-tabel apa saja, di mana nama LRS nantinya akan menjadi nama tabel. Jadi kalau kita lihat ya, di LRS itu ada 5 tabel yang terbentuk atau 5 LRS yang terbentuk, maka nanti akan ada 5 tabel yang dihasilkan, di mana nama LRS akan menjadi nama tabel yang atribut-atributnya ini akan menempati kolom-kolom ya. Seperti ini. Jadi ada kode pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan yang merupakan primary key dibuatkan PK. Kemudian di pesanan ini merupakan PK, nomor pesanannya. Yang ini setiap ada yang masuk ke dalam satu LRS ini maka dia termasuk FK ya. Jadi ini PK, nomor pesanan sebagai PK, yang FK-nya adalah kode pelanggan. Begitu juga dengan tabel nota ya. Nota juga merupakan primary key, kemudian nomor pesanan merupakan FK. Nah, kemudian yang mungkin akan perlu diperhatikan di sini ya, nomor pesanan dan kode makanan ini adalah FK, kemudian kode makanan juga adalah FK, dan gabungan dari dua atribut ini akan menjadi PK. Ini hanya berlaku untuk jika file detail ya atau file isi tadi ya. Gambar dari tabelnya seperti ini. Kemudian ada tabel makanan. Tadi ada 4 ya, ada 4 atribut, maka keempat-empatnya diletakkan di dalam kolom masing-masing. Kemudian yang merupakan PK dibuatkan PK. PK ini adalah primary key atau atribut yang bersifat unik. Nah, selanjutnya adalah kita akan membuatkan spesifikasinya ya. Jadi nantinya setiap tabel yang dihasilkan, ini tabel pelanggan ya, merupakan tabel master ya. Kemudian kenapa yang mana yang bisa kita kategorikan sebagai file master? Biasanya update datanya jarang ya, frekuensi terjadinya perubahannya jarang. Itu makanya disebut sebagai file master. Dan biasanya sih kalau di dalam file master itu jarang ada FK ya. Jadi kalau misalkan kondisinya di dalam tabel itu cuma ada PK seperti ini, biasanya dia termasuk file master. Jadi yang termasuk file master itu selain pelanggan juga adalah makanan. Kemudian yang merupakan file transaksi, biasanya rata-rata file transaksi itu pasti berkaitan dengan tabel yang lainnya, pasti ada foreign key gitu ya. Dia akan berhubungan dengan tabel-tabel yang lain gitu ya. Kemudian ini juga akan berelasi dengan tabel-tabel yang lainnya. Di sini ada FK-nya. Makanya file pesanan merupakan file transaksi, nota juga transaksi, kemudian isi itu file detail. Detail artinya adalah detail dari pesanan ya. Kemudian ada tabel makanan yang merupakan file master. Nah, dari file-file ini berdasarkan studi kasus yang tadi di atas diminta perwakilan saja untuk membuatkan spesifikasinya ya. Saya akan kasih contoh, misalkan kita ambil bagaimana cara membuat spesifikasi untuk tabel pelanggan. Maka nanti kita akan membuatkan spesifikasinya di mana item yang nanti akan kita buatkan yaitu
ada nama filenya, nama file itu adalah nama tabelnya berarti yaitu pelanggan, kemudian media penyimpanannya di mana, di hard disk gitu ya, kemudian isinya adalah tentunya kalau file pelanggan identitas pelanggan, organisasinya indeks sekuensial, kemudian primary key-nya adalah kode pelanggan gitu ya, primary key-nya adalah kode pelanggan. Selanjutnya adalah panjang record itu diambil dari mana, dari nih dijumlahkan ya. Jadi nanti kode pelanggannya itu tipe datanya apa sih gitu ya, varchar misalkan kalau kita menggunakan MySQL misalkan ya, tipe datanya ada varchar. Kemudian lebarnya ini nanti kita bisa input berapa maksimal karakter gitu yang bisa kita inputkan untuk kode pelanggan ini. Misalkan kita buatkan lebarnya adalah 6. Kemudian keterangannya gitu ya. Kemudian nama pelanggan misalkan kita bisa input maksimal 25 karakter ya yang bisa kita inputkan ya. Kemudian untuk alamat pelanggan 50 misalkan lebarnya. Nanti ini akan dijumlahkan, dapatlah panjang recordnya yaitu 81 byte ini. Nah kemudian untuk mencari jumlah recordnya, karena ini adalah file master, maka rumusnya adalah data yang ada sekarang ditambah pertambahan data dikalikan dengan umur sistem. Kalau kita asumsikan misalkan ya untuk data pelanggan ini data masternya adalah 500 misalkan. Kemudian pertambahan datanya dalam sehari nambah pelanggan baru itu ada 10 misalkan, dan umur sistemnya adalah 5 tahun. Maka nantinya 10 per hari ini dikalikan dengan 5 tahun, dimana kalau seharinya ada 10, maka kalau sebulannya pasti akan ada dikalikan dengan 30, kalau setahunnya akan dikalikan 12 baru dikalikan dengan 5, didapatlah nanti 18.500 record. Ini kan kita masukkan di sini perkiraan jumlah recordnya adalah 18.500. Ini adalah struktur file dari tabel pelanggan ya, dimana nantinya akan menjadi acuan kita pada saat kita ingin mengimplementasikannya dengan menggunakan DBMS yang kita pilih ya pastinya. Nah selanjutnya adalah ini tabel pesanan ya. Tabel pesanan tadi merupakan file transaksi. Mungkin yang membedakan itu kalau panjang recordnya sama ya. Jadi untuk mencari jumlah recordnya ini bagaimana caranya? Rumusnya adalah sebenarnya yang membedakan antara yang master dengan transaksi, rumusnya tadi cuman di data yang ada sekarang ya. Jadi kalau yang transaksi tidak ada data yang ada sekarang. Jadi rumusnya adalah frekuensi dikalikan dengan umur sistem. Ya, jadi frekuensinya di sini berapa? Kalau di sini 100 per hari misalkan. Jumlah pesanannya maka dalam sebulan ada 30 hari dikalikan 30, kemudian setahun ada 12 bulan dikalikan 12, kemudian dikalikan dengan umur sistemnya. Kemudian jumlahnya misalkan 180 record, kita buatkan di sini. Yang rumusnya tadi adalah frekuensi dikalikan umur sistem. Nah, selanjutnya adalah yang terakhir ini adalah file detail ya. Tadi file isi ini berhubungan dengan file transaksi pesanan ya. Ini adalah detail dari pesanan. Maka untuk mencari panjang recordnya ini adalah jumlah dari ini ya, dijumlahin berarti ada 22 byte. Kemudian untuk jumlah recordnya rumusnya adalah jumlah record file transaksi yang tadi adalah 180.000 record, kemudian dikalikan dengan item data. Maksud item data ini seperti apa? Jadi nantinya pada saat pelanggan melakukan pemesanan makanan, ada berapa item makanan sih yang biasa dipesan oleh pelanggan. Jadi kalau misalkan maksimal rata-rata pelanggan itu mesennya 10 item makanan, maka nanti ini dikalikan 10 dan didapatlah 180.000 ya. Itu dikalikan dengan 10 hasilnya adalah 1.800 record. Kira-kira seperti itu ya cara menghitung jumlah record. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.